Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi pernah menyatakan di dalam kitab At-Tibrul Masbuknya, belum menyatakan alam, yakni dunia ini pernah dikuasai oleh orang penyembah api, orang Majusi, tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan 4.000 tahun mereka pernah menguasai dunia ini. Melebihi pada masa Orde Baru, kekuasaan-kekuasaan yang lain 4.000 tahun. Dan yang dikuasai dunia bukan sebuah teritorial, bukan sebuah negara, tapi dunia yang tanpa batas. 4.000 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya karena menebarkan kejujuran dan keadilan. Kejujuran dan keadilan itulah sebetulnya merupakan sifat lazimah kita. Pemiliknya adalah kita. Tapi kenapa dan kenapa? Ini pertanyaannya. Orang lain menerapkan sifat kemuliaan kita, sifat lazimah yang mestinya kita miliki, kita terapkan, dan Allah memberikan imbalan mampu 4.000 tahun menguasai dunia. Kekuasaan yang terakhir adalah Kaisar Anushirwan. Di saat wafatnya Anushirwan, Rasulullah menyampaikan bela sungkawa, ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kuffar, yaitu antara lain adalah Hatim At-Ta'i, lalu termasuk Anushirwan li adlihi. Mereka orang jahiliyah, tapi karena keadilan dan kejujurannya diterima, dan Rasulullah pun mengucapkan bela sungkawa. Salah satu contoh kejujuran dan keadilannya dicontohkan oleh Imam Ghazali dalam kitab tersebut. Ada rakyat daripada Kaisar Anushirwan yang sedang bersengketa gara-gara tetangga ini membeli sebidang tanah. Katakan si A membeli tanahnya si B. Setelah diselesaikan semua administrasinya, surat-surat diserahkan, sahlah menjadi milik si B tanah ini. Begitu tanah digali mau dibangun karena merasa sudah sah menjadi miliknya, tiba-tiba dalam penggalian ini, dalam proses penggalian, menemukan harta karun yang ada dalam tanah yang baru dibeli. Begitu menemukan harta karun, langsung tanah ini yang galian yang baru dikembalikan, diratakan seperti semula. Akhirnya dengan marah membawa surat-surat mendatangi rumah si A, penjual itu, menyatakan kamu salah menjual tanah, kamu salah menjual tanah, tidak benar. Si A terkejut, loh, apa yang saya perbuat sampai saya dianggap salah? Bukankah tanah ini tanah saya, tanah warisan, tanah dari pemberian orang tua saya, bukan tanah longsor ini, tanah hak milik. Apa salahnya? Kata si B, salahnya karena tanah yang baru kau jual, karena di dalamnya ada harta karun. Makanya, mana uangku, ini suratnya saya kembalikan, tanahmu saya kembalikan, karena kamu menjual tanah yang di dalamnya ada harta karun.
Kira-kira ada enggak sekarang orang semacam ini? Yang mana orangnya? Lalu si A, penjual pun menolak. Saya tidak mau, ini sudah sah. Surat sudah saya serahkan, saya sudah menerima uang sah. Berarti tanah itu sudah sah milikmu. Adapun kamu menemukan harta karun, ya itu rezekimu. Saya tidak mau tanah yang dibatalkan. Dua-duanya ngotot, saling menunjukkan kejujuran. Akhirnya tidak selesai, keduanya bersepakat, ayo kita lapor ke kaisar kita yang terkenal adil dan jujur. Apapun keputusannya kita terima. Maka datanglah ke kaisar. Ini dalam kitab At-Tibrul Masbuknya Imam Ghazali. Begitu Kaisar Anushirwan mendengar laporan rakyatnya saling unjuk kejujuran, dia senyum, memuji umatku luar biasa, saling unjuk kejujuran. Akhirnya sang kaisar bertanya, coba si A, kamu sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya apa? Anakmu lelaki. Si B sudah berkeluarga, sudah punya anak, punya. Anakmu apa? Perempuan. Sudahlah kalian berdua, nikahkan anakmu yang laki dengan anak tetanggamu yang perempuan. Akhirnya kamu berdua menjadi keluarga besar. Penemuan-temuan harta itu berarti sudah milik kalian bersama. Ini tanpa sedikit pun ada keinginan seperti yang sering kita dengar saat-saat ini. Kalau ada orang lapor seperti itu, yang dilapori sudah jaga-jaga. Wah, ini 30% ini kira-kira. Ini justru dikembalikan semua, kamu berdua jadi keluarga besar, buat penemuan harta ini untuk merayakan pernikahan dan untuk kehidupan kesejahteraanmu. Tapi kalau di tempat saya, ya seperti tadi itu, kalau ada orang lapor semacam itu, paling tidak 30%. Yang lucu, dia tidak ikut menjual, hanya cuma mendengar. Dia minta bagian 10%. Katanya uang dengar itu. Justru yang lebih lucu lagi, sudah tidak dengar, hanya tiba-tiba tahu, minta 5%. Alasannya apa? Uang kaget itu. Ini orang yang katakan di luar kita, tapi menerapkan kejujuran, keadilan, Allah menerimanya walaupun itu hanya di dunia. Makanya ada sebuah nadom menyatakan, wa kullu ma wafaqa syar'ana syukir, wa kullu ma khalafa syar'ana nukir. Apapun dan siapapun yang melakukan pas cocok dengan syariat, diterima oleh Allah, syukir. Dan sebaliknya siapapun yang melakukan perbuatan yang melanggar, walaupun dia muslim, katakan nukir, diingkari dia itu. Maka hal-hal yang seperti inilah sebetulnya ajaran kita.